Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidya. Hari ini aku akan sharing tentang efek dari kemoterapi. Ada satu efek kemoterapi yang tidak berbahaya, tapi agak mengganggu kualitas hidup dari penderita kanker. Ada yang tahu? Oke, yaitu Kemobrain. Tahun 2018 aku 4 kali kemo. 2020 aku kemo Tachi kemo itu juga 4 kali, dan yang terakhir aku kemo kembali 4 kali, jadi total 12 kali. Ketika kemo terus menerus itu banyak hal yang mengganggu aku. Salah satunya adalah konsentrasiku, fungsi kemampuanku untuk mengingat, kemudian berpikir jernih itu mengganggu banget buat gue. Itu tandanya yang paling kelihatan dan paling dirasakan. Oke. Tapi ayo kita lihat secara detail apa aja sih sebenarnya yang mengganggu aku ketika mengalami Kemobrain. Oke. Yang pertama adalah aku menunjukkan perilaku yang tidak organize. Aku dikenal sama banyak orang, sama teman-teman kerja, sama orang-orang teman saudara-saudaraku juga, bahwa aku tuh orang yang sangat disiplin, teratur, rapi, kemudian segala sesuatu itu memang di manage dengan baik. Tetapi fakta yang terjadi ketika aku habis kemo, aku bisa tuh meletakkan barang-barang itu udah nggak aku pikirin, aku taruh aja dimanapun suka-sukanya aku, kayak gitu-gitu. Akibatnya ketika aku cari barang itu aku nggak bisa menemukan. Aku mencoba mengingat lewat kepalaku juga aku tidak bisa menemukan. Tapi ada satu keyakinan yang kadang-kadang terlalu kuat bahwa aku merasa bahwa aku meletakkannya di sana gitu. Tapi ketika di sana, di mana kayak gitu. Misalnya aku letakkan kalungku itu di laci, aku yakin aku masukin di laci karena ada di gambaranku begitu. Tapi faktanya nggak ada. Kemudian berpakaian, bisa aku nggak matching, padahal aku bukan begitu. Aku biasanya matching kayak gitu. Orang lain yang mengingatkan aku, tumben mbak, kok begitu? Ya udah, mereka komentar, aku mah tetap aja biasa. Jadi itu yang pertama yang aku alami. Yang kedua juga kebingungan pada hal-hal yang simple. Contohnya yang terakhir tuh yang aku alami, aku juga agak malu juga karena bisa jadi bahan ketawaan. Jadi pada saat itu di rumah sakit, aku pakai masker, double maskernya, dan aku pengen minum. Terus aku mencoba dengan cara masker diangkat, susah ya. Benar-benar aku tidak ingat bahwa ada cara yang sederhana, simple, dan aku bisa minum dengan baik. Kak Yanti bilang sama aku, bahwa itu pengaitnya yang di kuping dilepas, terus kamu minum. Tuh. Hal yang semacam itu itu simple itu. Sampai aku udah nggak ingat, gimana ya, lucu deh pokoknya deh, rasanya aneh gitu. Karena aku nggak biasa kayak begitu, jadi aneh menurut aku. Hal yang lain yang ku alami adalah kesulitan dalam berkonsentrasi. Jadi kalau aku diajak bicara runtut gitu ya,
Ujuk-ujuk kan kalau cerita rute tuh pasti panjang gitu. Ujuk-ujuk aku pindah konteks, nggak nyambung sama apa yang tadi diomong. Dan ketika harus mengingat apa yang tadi orang itu bicara, nggak nyambung. Jadi kadang-kadang kayak begitu, jadi bisa loncat-loncat sampai Kak Yanti tuh mengingatkan ketika aku masih bekerja itu, sampai dia ingetin, nanti kalau di kantor dengarkan dulu orangnya bicara sampai selesai, kemudian tanyakan sama dia atau dia suruh mengulang pembicaraannya sehingga ketangkep. Jadi jangan pernah memutus pembicaraan, nanti nggak dapet fokusnya, konteksnya apa. Tuh. Dan itu berbahaya kalau iya bener gitu loh, ketika orang itu ngomong aku masuk kayak gitu, itu bahaya. Jadi aku berhati-hati sekali waktu bekerja. Kemudian hal yang lain yang juga aku alami, aku juga bermasalah dengan memori verbal. Itu tadi, mengingat percakapan, mengingat istilah-istilah, kan kayak tadi tuh. Jadi orang bicara, aku denger kayak gitu. Tetapi nanti di tengah-tengahnya aku bisa lupa gitu. Dia tadi tuh ngomong apa ya di depannya gitu. Dan akhirnya yang ketangkap adalah yang akhir. Pada yang akhir itu kan adalah cerita dan dari depan. Jadi yang seperti itu aku alami. Kemudian kualitas menemukan kata yang tepat. Kesulitan, bukan kualitas. Kesulitan aku menemukan kata yang paling tepat. Jadi sulit tuh buat aku karena lupa beberapa kata-kata gitu ya. Jadi gini, misalnya aku lagi cerita nih ya, kalau lagi cerita panjang kayak gitu. Kemudian aku nggak bisa menjelaskan. Kemudian aku banyak menggunakan kata-kata begini. Itu dan lain sebagainya gitu. Itu kayak Yanti bilang, kata-kata itu dan lain sebagainya itu seringkali digunakan hanya karena aku memang nggak bisa lagi menemukan istilah apa ya yang harus kusampaikan pada orang tersebut gitu. Itu seringkali aku lakukan rupanya, dan aku nggak sadar itu, aku tidak sadar itu, sehingga kemudian pembicaraan jadi nggak jelas juga dan lain sebagainya itu apa kayak gitu. Itu kemudian aku juga mengalami kesulitan masalah dengan memori visualku maupun spasialku. Contohnya, kalau di rumah sakit Siloam itu ada beberapa lift. Lift yang paling kiri, dua paling kiri itu lift yang bisa ke lantai 2, tapi tidak bisa ke lantai yang lain misalnya. Lift yang di sebelah kanan ada lift yang bisa sampai ke lantai 35. Yang lainnya lift ini hanya bisa sampai ke lantai 20 sekian. Padahal aku selama di Siloam itu selama kemo itu udah berapa bulan ya? Kira-kira 4-5 bulan kali ya. Aku wirawiri itu. Tapi acap kali selalu aku bertanya, pakai lift yang mana ya? Mau ke lantai 19 ya? Padahal sebenarnya udah tahu tuh. Sebenarnya lift yang itu. Tapi aku setiap kali pasti di depan itu tanya. Atau mau ke lantai 19 aku berdirinya di lift yang cuman sampainya di lantai 2 misalnya. Jadi
hal semacam itu seringkali terjadi. Jadi di kepala ini apa ya, kayak nggak nyimpen, kalau menurut aku ya, jadi kayak nggak nyimpen informasi apapun gitu ya di kepala kayak gitu. Jadi hal-hal yang nggak pernah aku lakukan sebelumnya itu terjadi pada saat setelah kemo. Ada satu lagi ya aku ingat, yaitu masalah dengan memori jangka pendek. Jadi kalau kamu misalnya ya teman-teman, kamu cerita nih sama aku gitu, apa yang kamu ceritakan itu nggak kesimpan di kepala aku, di otakku nggak. Tetapi aku bisa inget yang jangka panjang. Contohnya misalnya memoriku ketika aku di SMA gitu kan, SMA Santa Ursula lah, atau di SMP Marsudirini lah, aku bisa cerita nih apa yang terjadi di sana. Tetapi kalau kamu mengajak aku bicara dalam jangka pendek sekarang ini, nanti berapa jam kemudian aku udah ditanya gitu, aku udah tadi apa ya yang diomongin ya, kayak gitu. Jadi apa namanya, itu sangat menggangguku. Walaupun aku tahu menurut Yanti dan beberapa teman bahwa kemo brain ini tidak akan lama. Dia bisa berangsur-angsur hilang, asalkan memang kemudian dilakukan beberapa aktivitas yang membantu memori, konsentrasi otak kayak gitu. Yang dilakukan pada tahun 2018 itu adalah mencatat peristiwa entah perjalanan yang menggelitik emosi. Nih contohnya ya, tahun 2018 itu kan aku dikenalin sama Ibu Heni Wirawan. Ketika aku konsul, dia cuma tanya. Itu salah satu bentuk membangun konsentrasi dan memoriku. Dia bertanya, Ibu Widya suka medsosnya apa? Ada Instagram, ada Facebook, ada vlog, ada blog, ada macam-macam lah beliau sebutkan. Terus aku bilang aku hanya familiar dengan FB, Facebook. Ya sudah, tuliskanlah kebahagiaan sekecil apapun melalui Facebook. Nah, aku coba memang menuliskan hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, sekecil apapun di Facebookku. Mengomentari bunga lah, mengomentari apalah, pokoknya aku nulis. Hampir setiap hari aku tulis. Dan betul ketika menulis, ketika menyampaikan hal kebahagiaan melalui media sosial itu, memoriku perlahan-lahan keluar, bahasaku, caraku bertutur juga sudah mulai membaik. Jadi Kak Yanti itu juga minta sama aku untuk menulis di diary perjalananku, baik itu perjalanan selama pengobatan, selama kemo, setiap hari. Aku lakukan itu, dan selain hal-hal yang positif juga aku menuliskan perasaanku, hal-hal yang negatif yang aku rasakan sebagai bentuk katarsisku lah. Di tahun 2020 aku tidak sanggup menulis karena obat kemo itu sangat dahsyat sehingga tanganku tremor, konsentrasiku sangat buruk. Aku lebih banyak memilih untuk tidur, tidak melakukan apa-apa karena nggak bisa konsentrasi sama sekali.
Dan akhirnya yang dilakukan oleh Kak Yanti adalah untuk membantuku mengingat supaya otakku juga kembali bekerja. Kak Yanti menuliskan semua yang terjadi padaku. Hampir setiap hari dia menulis di FB. Kemudian aku diminta untuk membacanya. Itu saja menurut aku, ketika aku membaca, intonasi aku nggak dapat. Jadi aku membaca gitu. Kadang-kadang kata-kata yang tidak ada di situ muncul, kadang-kadang kata yang ada di situ tidak terbaca. Jadi menurut aku memang kalau itu tidak terus-terusan dilatih, aku pikir prosesnya akan lama. Jadi aku mencoba membaca itu. Oke. Kemudian Kak Yanti juga minta sama aku membuat list. List apa yang aku buat? Yaitu list belanja. Jadi aku buatkan, misalnya hari ini aku mau beli ini, beli buah, beli tomat, beli apa. Kadang-kadang untuk tomat aja, kata tomat itu aku hanya bisa mendeskripsikan buahnya warnanya merah, rasanya begitu. Oh, nanti baru diingatkan sama Yanti. Oh, maksud kamu tomat? Ya, tomat. Jadi list itu juga sangat penting buat aku untuk mengingat lagi istilah-istilah yang kadang-kadang hilang betul dari kepalaku. Aku selain list itu ku buat dengan cara ku tulis supaya motorik halusku ini, tanganku juga berfungsi. Seperti tadi kan, aku bilang aku tremor. Aku mencoba memegang pen atau pensil dan berusaha untuk menulis. Awal-awalnya jelek banget tulisan aku karena ada getaran-getaran. Yang kedua, aku juga kemudian mengetik list itu lewat WA, lewat handphone untuk aku kirim ke Kak Rustan. Itu pun juga sama untuk melatih jari-jariku, mengembalikan fungsi tanganku, jari-jariku dengan baik untuk menulis, mengetik. Oke. Kemudian ada lagi yang juga dilakukan untuk tadi lagi untuk melatih konsentrasi, melatih memori otakku yang dilakukan juga oleh Kak Yanti adalah menyediakan buku teka-teki. Di Kompas itu ada buku teka-teki. Dibelikan buku teka-teki yang paling mudah saja, hanya untuk mengingat kembali. Dan itu berhasil. Karena misalnya nih ya, dari teka-teki yang isinya awalnya cuma 15 bisa jadi 20 dengan kesalahan 0 kayak gitu. Menjadi agak sulit, kesalahannya tadinya misalnya 10 bisa berkurang. Teka-teki. Kemudian juga lewat aplikasi games tentang suku kata, games yang menjodohkan, gambar kayak gitu, itu terus dilakukan. Sangat membantu. Targetnya awalnya agak ambisius akunya. Targetnya aku harus bisa sampai level sekian. Ternyata enggak. Target itu akhirnya aku hilangkan. Semampuku, sebisaku, yang akhirnya aku bicara sama diriku, sebisaku. Jadi aku enggak itu. Dan itu sangat membantu aku. Dan di tahun 2020 2018 dulu kan Ibu Heni juga mengatakan, suka vlog nggak? Aku bilang aku nggak suka. Tapi di 2020 ini Kak Yanti bilang, yuk nyoba yuk gitu aja. Tapi Kak Yanti pun ternyata ada teman sahabatku yang namanya Devi,
sesama penderita kanker, tapi dia baru sebagai penderita kanker. Terus dia bilang sama Kak Yanti, dibuat dong videonya supaya banyak orang mengetahui dan juga menjadi inspirasi juga banyak orang. Dia pikir-pikir benar juga. Akhirnya ya kita berdua mencoba. Aku dan Yanti mencoba untuk nge-vlog, membuat vlog. Nah, tahapan yang aku lakukan ketika membuat video itu, yang pertama adalah diskusi dulu. Aku diskusi sama Kak Yanti, kira-kira kita mau menyampaikan hal apa ya? Misalnya Hemobrain atau tentang sarkoma dan kayak gitu, kita diskusikan dulu. Apa aja yang mau kita sampaikan di video itu. Di sisi yang lain aku mulai menuliskan poin-poinnya, dan kemudian ini kan bukunya, lo lihat dong coret-coretnya banyak banget tuh kan. Tuh. Dituliskan sesuai dengan yang aku ingat, aku tulis dulu apa yang kita diskusikan, aku coba tulis. Setelah itu aku mencoba mencari referensi lewat Google dan juga melihat tulisannya Kak Yanti yang pernah dimuat di FB, supaya informasiku ketika di video itu menjadi lebih lengkap. Tahap berikutnya adalah diskusikan kembali. Setelah aku melengkapi semua pengalamanku, informasi dari Google, informasi dari tulisan Kak Yanti, aku diskusikan lagi sama Kak Yanti. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan seperti itu, atau ada yang nggak perlu kayak gitu. Selesai itu mulai dah take rekaman. Setelah di take rekaman, kemudian udah kan Kak Yanti sudah ngambil foto videonya, kemudian di review videoku. Di review, kalau udah apa yang masih kurang ya diperbaiki. Kak Yanti yang semula hanya bisa menggunakan handphone itu untuk merekam kegiatannya, tapi sekarang udah jago loh, udah bisa ngedit segala macam. Nah, teman-teman juga perlu tahu bahwa untuk take rekaman itu aku nggak cuma melakukan sekali, bisa berulang-ulang kali. Tapi menarik karena vlog ini sangat membantu aku untuk mengingat, untuk membuat aku jadi rajin mencari informasi untuk melengkapi apa yang ku akan sampaikan, dan membiasakan untuk berpikir runtut. Juga untuk tadi itu yang mengingat itu bisa sampai mengingatnya tuh secara detail. Kalau sebelum-sebelumnya kan aku cuma ya gitu deh dan sebagainya gitu. Kalau sekarang enggak, detail, aku bisa bicara itu detail. Oke, itu tadi vlog, tadi itu caranya untuk mengingat, memori, melatih otak dan sebagainya. Sekarang bagaimana untuk menghadapi stres? Nah, Hemobrain itu juga membuat stres loh. Aku yang biasanya bicara dan sebagainya, kemudian semua kemampuan itu hilang, sangat kurang kayak gitu, itu membuat stres. Terus gimana caranya aku ngadepin stres, menyelesaikan semua stres itu? Yang kulakukan adalah mendengarkan musik. Hampir setiap pagi aku berjemur dan aku menghidupkan musik. Sambil aku berjoget-joget lah, senam-senam dengan musik lah, latihan pernafasan dengan musik itu kulakukan. Yang kedua adalah juga jalan-jalan di sekeliling kiri, atau aku bilang sama Kak Yanti, anterin yuk kemana, ke Monas lah, ke GBK lah, ke Ancol lah. Bukan untuk bersenang-senang sebenarnya, untuk melepaskan
stresku, kemudian mengingatkanku pada lingkungan itu, merasakan indahnya tanaman, merasakan indahnya hijau, alam, langit, bernafas kayak gitu-gitu. Itu kebutuhan. Itu kebutuhan biasanya pokoknya palingnya seminggu sekali deh. Aku jalan bersama Kak Yanti dan Kak Rustam itu kemanapun untuk tadi. Dan satu lagi yang membantuku menghilangkan stres adalah Kak Yanti menemukan kesenanganku menggambar, karena tanganku dan memoriku nggak bagus, nggak berjalan dengan baik, sehingga untuk menggambar aja sulit buat aku. Jadi yang ditemukan adalah teknik yaitu ecoprint. Wow, aku merasa bahwa ini rasa seniku mulai muncul dan aku suka banget. Walaupun di situ aku tidak menggambar, tetapi aku bisa meletakkan daun di atas kain sesuai dengan yang ada di kepalaku, sesuai dengan perasaanku, dan aku jadinya juga tahu nih ada daun jati yang bagus kalau ditaruh di kain. Kemudian ada daun lanang yang aku nggak pernah tahu, aku hanya menjadi tahu bentuknya seperti apa, detailku tahu. Kemudian kalpataru, aku baru tahu kalpataru itu ada pohonnya gede banget dan daunnya itu cantik banget dengan serat-seratnya yang luar biasa. Itu membuatku bahagia banget, aku nggak stres, aku senang melakukannya. Selain aku membuat di dalam kain bersama Kak Ute, bersama kakak-kakak yang lain, aku juga mengajar, ya, workshop untuk ibu-ibu gereja lah, masyarakat di sekitarku lah, siapa tahu mereka tertarik. Itu yang kulakukan itu, dan sangat membahagiakan, memperkaya informasiku, memperkaya isi kepalaku, dan juga membantuku untuk kembali dengan kemampuan otakku sebelum kemo. Itu ceritaku teman-teman. Menarik kan ceritanya hari ini? Oke. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Dadah!